Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dihimpunkan bersama di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan bersama menyanyikan sebuah pujian yang merdu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan bersama anak-anak terkasih dari Sound of Gading Indah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, yang memungkinkan kami bisa dihimpunkan lagi secara virtual di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk dengan rela, dengan sukacita, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus yang menerangi hati kami, pikiran kami, menjadikan kami seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar,
bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dalam persekutuan pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Saya membacakannya bagi kita sekalian. Demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian apa yang sudah kita baca dan kita dengar, apa yang dipersaksikan dari kitab Yesaya ini. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupannya. This is a story of an eagle. An eagle has the longest lifespan of its species. It can live up to 70 years. But to reach this age, however, the eagle must make some tough decisions. In its 40th year, its long, flexible talons can no longer grab prey, which serve as food. Its long, sharp beak begins to bend. Its old, aged, and heavy wings, due to their thick feathers, stick to their chest and make it difficult to fly. Then the eagle is left with only two options: die or go through the painful process of change. The process requires that the eagle fly to a mountaintop and sit on its nest. There it knocks its beak against a rock until it plucks it out. Then the eagle will wait for a new beak to grow before it plucks out the talons. When the new talons grow back, the eagle starts plucking its thick, heavy feathers. And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is the change needed? To survive and live. We too have to start the change process. We also have to pluck our unpleasant memories, negative habits, and fixed mindset. Only freed from the past burdens can we take advantage of the present.
Let's soar again. Bagaimana kesan Anda melihat video yang barusan ditayangkan? Menarik? Burung Raja Wali adalah burung yang bisa dikatakan paling panjang umurnya. Seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur hingga 70 tahun. Dapat KTP lansia. Tapi untuk mencapai umur tersebut, burung Raja Wali harus menjalani tahap fase perubahan tubuh ketika ia berumur 40 tahun. Saat burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, untuk dapat hidup lebih panjang, yaitu sekitar 30 tahun lagi, dia harus menjalani perubahan, melewati fase transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Pada saat itu, seekor burung Raja Wali harus menentukan pilihan antara melewati transformasi diri, perubahan diri yang menyakitkan, atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan namun singkat menuju kematian. Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang hingga bisa mencapai lehernya, dan itu membuat ia sulit untuk makan. Cakar-cakarnya pun sudah tidak lagi tajam. Bulu pada sayapnya juga sudah sangat tebal sehingga ia sangat sulit untuk bisa terbang tinggi. Jika seekor burung Raja Wali memutuskan melewati transformasi perubahan tubuh yang menyakitkan itu, maka ia harus terbang mencapai pegunungan yang tinggi, kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Lalu burung Raja Wali akan mematuk-matukkan paruhnya pada bebatuan di gunung sehingga paruh itu lepas. Setelah beberapa lama, paruh barunya akan muncul. Dan dengan paruh yang baru ini, ia akan mencabut kukunya satu persatu, menunggu sampai kuku-kuku yang baru, yang lebih tajam tumbuh. Ketika kuku-kuku tersebut tumbuh, ia akan mencabut bulu-bulu sayapnya sehingga rontok dan menunggu bulu-bulu baru tumbuh. Setelah semua itu dilewati, sang burung Raja Wali bisa dikatakan lahir baru. Dia dapat terbang kembali dan menjalani kehidupan normalnya. Begitulah transformasi yang menyakitkan yang harus dilewati seekor burung Raja Wali selama kurang lebih setengah tahun. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari burung Raja Wali dalam menjalani kehidupan selaku umat Tuhan sebagai pengikut Kristus. Nats kita, Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Teks ini menggambarkan jaminan dari pihak Tuhan. Pertama, bahwa sesungguhnya lah hanya Tuhan yang bisa menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, yaitu ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita bisa bahkan mudah menjadi lesu, menjadi lelah. Kita menjadi lesu menghadapi persoalan kehidupan yang sepertinya tidak ada akhirnya, tidak ada habis-habisnya. Kita menjadi lelah karena beban hidup sepertinya begitu berat. Khususnya di masa pandemi ini,
Tidak sedikit orang yang merasakan kondisi seperti itu. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oleh karena itu, yang kedua, kita diajak untuk menanti-nantikan Tuhan. Sebagian orang memahami hal menanti sebagai sesuatu yang pasif. Ya nunggu aja, nggak usah ngapa-ngapain. Tidak begitu apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kata yang diterjemahkan dengan menanti-nantikan adalah kata kerja aktif, kava. Kata ini bermakna menunggu, menyongsong dengan penuh pengharapan. Jadi bukan tidak melakukan apa-apa. Menanti-nantikan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mau menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Dia yang kita nanti-nantikan itu. Karena kita mau menyelaraskan, menyesuaikan hidup kita dengan kehendak-Nya, maka kita harus bersedia menjalani proses perubahan. Yang dalam perjanjian baru Rasul Paulus katakan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Kalau kita tidak bersedia menanggalkan manusia lama, maka kita sama seperti burung Raja Wali yang berumur 40 tahun dan tidak mau berproses untuk berubah. Tinggal menunggu kebinasaan. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sama seperti yang dijalani oleh burung Raja Wali adalah proses yang secara manusiawi berat, menyakitkan. Ada kesukaan-kesukaan jasmani dan duniawi yang harus kita tinggalkan. Ada kebiasaan-kebiasaan kegemaran yang harus dihentikan. Tapi apakah ada pilihan lain kalau kita tidak ingin binasa? Di dalam semua itu kita bersyukur bahwa kita berbeda dengan Raja Wali. Kalau burung Raja Wali harus menanggung semua itu sendirian, maka tidak demikian halnya dengan kita. Allah yang setia itu tidak meninggalkan kita sendirian. Dalam proses perubahan yang kita jalani itu, Tuhan berkenan ada bersama kita. Dia terus mengulurkan tangan kasih-Nya yang penuh kuat kuasa untuk menopang kita. Tuhan tahu dan mengerti kelemahan kita, maka Dia mau turut memikul beban kita sepanjang proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui itu. Tetaplah menantikan Tuhan agar kita beroleh kekuatan baru untuk menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami menyadari kelemahan, keterbatasan kami. Oleh karena itu kami memerlukan kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sajalah yang bisa menjadi sumber kekuatan sejati yang kami perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Maka Bapa, berilah kami keteguhan iman untuk bisa tetap menanti-nantikan Tuhan, dimampukan untuk menjalani proses pembaruan hidup, sekalipun itu berat, sekalipun itu sulit. Tapi kami percaya, ketika kami rindu melakukannya, maka Tuhan sendirilah yang akan menguatkan kami, memampukan kami.
sehingga dengan kehidupan yang baru itu kami bisa terus mempermuliakan Tuhan, makin memuliakan Tuhan lewat keseharian hidup yang kami jalani, baik sebagai pribadi, selaku keluarga, sebagai gereja, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara di mana Tuhan hadirkan kami. Dengan kerinduan itulah kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah segala upaya yang dilakukan di bawah pimpinan pemerintah, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri untuk bisa memimpin bangsa ini melewati pandemi dengan berbagai dampak yang mengganggu rupa-rupa aspek kehidupan. Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada para pemimpin di negara kami untuk bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan melaksanakannya dengan baik, dengan sepenuh tanggung jawab, sehingga kehidupan bangsa ini boleh tetap terpelihara di dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa ya Bapa untuk sekian banyak orang yang bergumul karena terpapar oleh COVID. Dan kami juga teringat pada sekian puluh keluarga anggota jemaat, simpatisan yang juga mengalami kondisi yang sama. Kiranya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang tetap menjamah mereka satu persatu. Tuhan kuduskan, sempurnakan upaya pengobatan yang dilakukan. Vitamin-vitamin, obat-obat, makanan, minuman yang mereka asup, Tuhan kuduskan sehingga boleh memberi kekuatan yang diperlukan oleh tubuh untuk melawan rongrongan virus yang mengganggu itu. Tuhan juga yang menambahkan sukacita dan damai sejahtera dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami ini. Sebab ketika harus menjalani isolasi mandiri, tidak sedikit orang yang justru menghadapi beban mental yang tidak ringan, berada dalam kesendirian, tidak boleh didekati oleh orang-orang yang dikasihi, tidak boleh mendekati mereka dan sebagainya. Maka Tuhan sendirilah yang meneguhkan iman, pengharapan, dan penyerahan mereka yang sakit, tapi juga keluarga yang ada bersama dengan mereka. Dan untuk para anggota keluarga, Tuhan juga yang melindungi, Tuhan jauhkan dari ancaman keterpaparan virus corona ini. Sekiranya ada yang memerlukan bantuan, maka biarlah kami juga mau memberi diri untuk Tuhan pakai menjadi sarana yang hidup dalam tangan Tuhan, menyatakan kepedulian dan cinta kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Ya Bapa, kami berdoa bagi gerejamu dengan berbagai kegiatan di tengah segala keterbatasan yang ada. Kami berdoa khususnya ketika kami tidak lama lagi akan mulai memasuki masa raya Minggu Prapaskah, Jumat Agung, dan Paskah. Tuhan, kami bersyukur untuk panitia yang telah terbentuk, Bapa yang mampukan mereka melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, agar melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, jemaat serta simpatisan boleh makin diteguhkan di dalam iman, di dalam syukur, di dalam pengharapan dan kasih akan Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan gerejamu dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Secara khusus kami berdoa untuk klinik Gria Kasih Indah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang memungkinkan klinik ini bisa berkembang sampai seperti sekarang. Biarlah Tuhan Engkau yang memberi hikmat kepada pengurus,
kepada para pendamping pengurus untuk bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang benar dalam rangka pengembangan pelayanan agar makin banyak orang beroleh berkat dari pelayanan klinik ini. Ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing, seisi keluarga kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Entah itu terkait dengan masalah studi bagi anak-anak kami, entah itu berhubungan dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, entah itu mungkin juga sakit penyakit yang lain yang diderita oleh anggota keluarga dan sebagainya. Ya Bapa, mohon kiranya Engkau yang berkenan memampukan setiap kami, anak-anak-Mu, untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami, supaya kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup Bagai Raja Wali. Kita menyanyikan bersama seorang penyanyi muda, Michela Thea, yang menyanyikan lagu versi cover ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, perjumpaan dan persekutuan kita di dalam persekutuan doa pagi saat ini. Kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetaplah nantikan Tuhan agar kita selalu beroleh kekuatan baru. Kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.